Satu pekan pasca gempa bermagnitudo 6,2 mengguncang Sulawesi Barat, sejumlah akses masih terputus. Salah satunya akses menuju 6 desa di Kecamatan Ulu Manda, Kabupaten Majene yang hingga kini masih terisolir sehingga warga harus berjuang membawa bantuan dengan melewati longsoran tanah. Inilah kondisi perjuangan warga saat mengangkut logistik bantuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang berada di tenda pengungsian di salah satu desa terisolir karena akses terputus akibat tanah longsor di Kecamatan Ulu Manda, Kabupaten Majene. Untuk bisa melewati gundukan tanah, motor yang mengangkut bahan makan dan kebutuhan sehari-hari harus dibantu dengan mengangkat ban menggunakan kayu serta didorong beberapa warga. Kondisi tanah yang berlumpur akibat diguyur hujan serta medan tanjakan membuat warga kesulitan melintasi longsoran terlebih jika membawa beban berat. Longsor besar yang menimbun akses jalan menuju ke desa ini hampir mencapai panjang 500 meter. Panggalo itu desa-desa yang terisolasi. Mohon BNPB, pemerintah, teman-teman relawan, mohon pemerintah provinsi drop bantuan. Desa Kabiraan merupakan salah satu desa dari 6 desa yang terisolir di Kecamatan Ulu Manda akibat gempa berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang Majene beberapa waktu lalu. Berdasarkan data, ada 150 rumah yang hancur, serta sekolah dan puskesmas juga hancur di Desa Kabiraan. Pemerintah hingga kini masih terus berupaya membuka akses untuk menjangkau 6 desa di wilayah tersebut. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, iNews melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Selatan menyatakan banjir di 11 kabupaten kota di provinsi ini telah merenggut 21 korban jiwa. Sementara jumlah pengungsi mencapai 63.608 orang. Sepekan lebih, banjir melanda 11 dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Meski curah hujan mulai berkurang, namun banjir di sebagian besar wilayah belum juga surut. Data BPBD Kalimantan Selatan, banjir yang berlangsung sejak Kamis 14 Januari 2021 telah merenggut 21 korban jiwa. Terbanyak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 8 orang. Sedangkan jumlah korban terdampak sebanyak 342.897 atau 129.284 kepala keluarga. Sementara jumlah pengungsi mencapai 65.608 orang. BPBD saat ini juga masih mencari 6 orang yang dinyatakan hilang. Nah, untuk yang hilang ini barangkali kita berdoa mudah-mudahan yang 6 orang yang hilang ini dalam kondisi terisolasi saja. Karena apa terisolasi? Karena kita belum bisa menemukan titik mana. Karena sekarang masih banyak seperti wilayah Marabahan itu masih banyak yang terisolasi. Selain korban jiwa dan pengungsi, banjir juga menyebabkan kerusakan jalan nasional sepanjang 18 km serta rusaknya 21 jembatan. Salah satunya jembatan Salim di Kabupaten Banjar. Upaya perbaikannya dengan memasang jembatan Baile tengah dilakukan Kementerian PUPR. Dari Banjarbaru, Didi M. Yunus, iNews melaporkan. Aktivitas erupsi gunung-gunung api di Indonesia beberapa hari lalu membuat aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda peningkatan erupsi. Sementara Gunung Api Raung di Banyuwangi, Jawa Timur dalam status waspada level 2. Berdasarkan data dari Badan Geologi pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, aktivitas menunjukkan erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi di Selat Sunda. Erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan terekam pada seismograf yang berada di pos pantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Aktivitas Gunung Anak Krakatau mengalami 6 kali gempa dan lama gempa 5-10 detik. 1 kali gempa tremor dan 4 kali gempa hembusan dengan lama gempa 17 hingga 30 detik. Tapi karena statusnya masih belum berubah, masih di level 2 ya waspada, jadi kita tetap mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati Krakatau dalam radius 2 km dari Gunung Krakatau. Sementara Gunung Api Raung di Banyuwangi, Jawa Timur mencatat terjadi gempa tremor sebanyak 32 kali dengan amplitudo 2 hingga 5 mm selama 53 hingga 481 detik.
Gunung Api Raung dengan ketinggian 3.332 meter dari permukaan laut yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Jember, dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sejak Rabu malam telah mengalami gempa tektonik disertai gempa tremor yang mengakibatkan terjadinya erupsi. Meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Api Raung ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Pos Pengamatan Gunung Api Raung menetapkan Gunung Api Raung berstatus waspada level 2. Dalam radius 2 km, jadi tidak ada aktivitas radius 2 km dari kawah puncak. Pos Pengamatan Gunung Raung pada PVMBG Gunung Raung juga melakukan koordinasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuwangi dengan mengeluarkan rekomendasi larangan segala bentuk aktivitas pendakian dengan radius 2 km dari pusat erupsi kawah puncak Raung. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan sosial COVID-19 membuat istri Wali Kota Lampung, Eva Duyana, batal menduduki kursi suaminya. Komisi Pemilihan Umum membatalkan kemenangan pasangan Eva Duyana, Dede Amarullah dalam pilkada kemarin. Cita-cita Eva Duyana memimpin kota Bandar Lampung pupus sudah. Komisi Pemilihan Umum Bandar Lampung memutuskan membatalkan kemenangan Eva Duyana dalam pilkada 2020. Eva yang berpasangan dengan Dede Amarullah divonis bersalah atas pelanggaran administrasi terstruktur, sistemik, dan masif. Eva yang juga istri Wali Kota Bandar Lampung terbukti memanfaatkan bansos COVID-19 agar masyarakat memilih dirinya. Selain itu juga jelas terbukti bahwa adanya pembagian uang 200.000 kepada kader PKK, di mana pembagian uang tersebut dilakukan menjelang hari pemilihan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Ketua PKK Kota Bandar Lampung adalah istri dari Wali Kota, yaitu pasangan calon nomor. Pembatalan kemenangan oleh KPU berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu. Pasangan nomor urut 3 itu berencana menggugat putusan KPU ke Mahkamah Agung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.